Dalil sifat wujud apaan? Lu sambil megang tongkat. Dalil sifat wujud apaan? Dalil sifat bako apaan? Kitab tauhid, kitab apaan aja? Sifat apa itu sifat nafsiyah? Apa itu sifat sifat Allah? Mustahil Allah apaan aja? Apa sifat jaiz Allah? Itu ditanya tuh berkaitan tauhid. Malah yang kagak bisa pakai dipukul lagi, nggak usah ditalkin gitu. Jadi kagak sembarangan mentalkin. Jadi dia punya modal gak? Kalau nggak punya modal belajar tauhid dulu gitu. Nah itu yang saya resep tuh begitu masuk thariqah tuh, iya ya. Tadi pikiran saya orang-orang thariqah itu pokoknya ya asal zikir aja. Enggak, ternyata diawali kita suruh kenal tauhid. Ya teman saya tuh, saya juga nggak datang ke tempat itu tuh, saya juga gak tahu. Sampai teman saya kagak jadi, orang dia dipukul disuruh keluar, dia kagak ditalkin. Ya kebetulan kita punya modal tauhid, ya kita jawab. Ya hari kita ditalkin, saya ditalkin. Teman saya kagak, begitu keluar, lu kagak kasih bocoran dari awal. Ya saya kagak tahu. Saya kalau tahu saya kasih tahu duluan teman saya yang ikut. Dia kagak pernah pondok, dia kagak pernah ngaji, tahu-tahu ketemu orang talqin itu ikut-ikutan doangan. Akhirnya kagak diterima, dia kagak ditalkin, dia kagak tahu sifat Allah apaan, sifat mustahil Allah apaan, sifat jaiz Allah apaan, kitab tauhid apaan. Ya orang kagak pernah ngaji mana kenal kitab tauhid. Nah itu jadi dipilih tuh. Nah itu salah satu pertama saya jatuh cinta sama thariqat itu tuh. Jadi pokoknya saya masuk situ nggak sembarangan tuh, teman saya kagak bisa dia masuk thariqat itu. Jadi suruh belajar tauhid dulu, harus sampai rumah yuk dia ngaji lagi tauhid. Akhirnya balik lagi begitu bulan berikutnya datang karena udah banyak apalannya, kurang kayak mau ujian, ditanya ya bisa gitu. Jadi boleh dilanjutkan untuk menyebur dalam dunia thariqah. Nah jadi ketika kita masuk thariqah itu ditalkin, memang ditalkin itu dituntun kalimat la ilallah. La ilah, bukan dibaptis, bukan di apa baiat, bukan di talqin. Jadi dituntunin la ilaha illallah, la ilaha illallah, dituntunin. Kita dibayangin bahwa kalimat tauhid yang udah kita tahu kemudian dimasukin ketika kita baca gitu. Jadi lebih berasa tuh. Jadi zikir kita la ilaha illallah kita lebih berasa. Itu saya ngerasain sendiri tuh. Ketika saya belum kenal thariqah, ya la ilallah kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Ya biasa aja ya tapi begitu kita kenal dunia thariqah itu ada perbedaan, ada kenikmatan tersendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu bukan kagak diterangin dalam kitab tauhid. Kita zikir aja nggak usah nih terlepas dari dunia thariqah nih. Kita nggak nyebur dalam dunia thariqah aja di tauhid diajarin. Kita zikir contoh kayak orang goyangin pala. Itu kan diantara lain kan bukan sembarangan goyang kalau di awal. Ada yang paling umum, ada yang melihat la ilaha illallah itu ada isim, ada kalimat isim, ada kalimat huruf. La ilaha illallah, la itu huruf, ilah itu isim, ilah itu huruf, Allah itu isim. Giliran kalau yang huruf itu di pinggir, kalau yang nama Allah yang isim itu ada di tengah. Itu thariqah tertentu ada begitu tuh zikir. Buat di awalnya tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Jadi la ame illa itu di pinggir tuh. La ame illa, la tidak, illa kecuali. Ilaha ame Allah ada di tengah. Ilaha Tuhan, Allah ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilah. Itu kalau di awal itu kalimat la ilaha illallah terus suruh disebut semua tuh, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ntar karena bilangannya banyak, alurnya lebih cepat dia. Terus nggak konsen lagi kepada gerakan, konsennya kepada kalimatnya. Nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Makanya ada disebut di antara thariqah zikir nafi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada Tuhan selain. Di situ kita suruh masukin konsen, nggak ada yang disembah kecuali yang disembah Allah, nggak ada yang ngasih rezeki kecuali yang ngasih rezeki Allah, nggak ada yang bisa ngobatin kecuali yang ngobatin Allah, nggak ada yang bisa ngasih anak soleh kecuali yang ngasih anak soleh Allah. Itu tuh disuruh begitu tuh konsepnya. Jadi apapun sesuai hajat kita itu, nah tumpahin dalam zikir kalimat tauhid. Makanya saya kalau lagi zikir manakib, habis kita baca zikir manakib Syabdul Qadir Jilani, kita baca la ilaha illallah bareng tuh gitu. Nah di semua hajat-hajat kita semua minta lagi zikir. Jadi itu di antara doa yang mustajabah itu bukan di saat kita cuma angkat tangan, di saat kita zikir itu di situ minta. Khususnya dalam zikir kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita konsentrasi, nggak ada Tuhan, nggak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah, nggak ada yang bisa ngobatin kecuali Allah, nggak ada yang bisa ngobatin kecuali Allah. Kalau ada yang bisa konsen di la ilaha, silakan. La ilaha illallah yang kencengin. Kalau ada yang bisa zikirnya di illallah, konsennya di illallah, ya di situ dia. Nggak ada Tuhan, nggak ada rezeki, nggak ada yang bisa ngasih rezeki, nggak ada yang bisa ngobatin, nggak ada yang bisa ngobatin, nggak ada yang bisa ngobatin, nggak ada yang bisa. Tauhid kita ke situ udah. Kalau urusan kita urusan penyakit misalnya, nggak ada yang bisa ngobatin anak saya, nggak ada yang bisa ngobatin, nggak ada yang bisa. Kita konsennya di kecuali Allah yang ngobatin, kecuali Allah yang ngobatin, kecuali. Makanya dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu zikir ketika itu tuh, itu doa tuh lagi doa. Tapi di awalnya tauhid. Makanya kalau kayak dalam Qadiriyah Naqsabandiyah, di awal yang paling awal tuh kita suruh dari pusat naik ubun-ubun, konsentrasin, mulai tarikan pertama. Begitu ilaha suruh ke kanan, ilaha illallah, illallah suruh jatuhin ini ke hati, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada thariqah, ada yang begitu, ada yang tadi tuh kanan, depan, kiri, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu kita masih konsentrasi ke hukum tauhid tuh, enggak ada. Ilah di pinggir, huruf di pinggir, ilah di pinggir, ilah di pinggir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ntar kalau udah bilangannya banyak, enak tuh. Nah itu orang toriko tuh di antara lain itu cara buat begitu tuh bagaimana gitu. Nah jadi kita belajar tauhid dulu udah sering di pesantren baca kitab, tapi belum waktu belum kita dikenalin sama dunia toriko tuh belum kenal tuh enak zikir begitu, belum kenal tuh. Ada kenikmatan tersendiri gitu. Mungkin kalau orang yang belum wah apa sih zikir kenceng-kenceng begitu, ngapa sih? Karena dia belum kenal. Ya kita juga kagak bisa bilangin katain dia karena emang dia belum tahu. Orang kalau belum tahu ya susah gitu, nggak ada anunya, nggak ada sirnya. Nah jadi thariqah itu cara biar bagaimana kita mendapatkan kenikmatan tertentu. Kalau dalam bahasa orang thariqah wusul. Nah kita nggak muluk-muluk, mungkin tingkat kita yang awam ya minimal
ada kita kecanduan zikir. Aduh, nggak lama nih zikir. Jadi orang-orang yang pernah di toriko pasti dia ada kangennya, kecanduan. Kalau kecanduan lebih bagus lagi, pokoknya dia mesti seminggu sekali itu mesti nyampe tuh zikir kayak begitu. Ya walaupun sendiri sih sah, cuman kan bahasa orang amal jama' itu bisa mendorong amal kita yang lebih bagus. Nah jadi itu pada poin yang pertama, intinya pokoknya toriko itu merupakan media perantara cara orang itu bisa usul, dan itu konsepnya para mujtahidin, para sufiyin, orang-orang ahli sufi, orang-orang ahli arifin itu punya konsep-konsep tersendiri yang tidak keluar dari Quran Sunnah, maka ditumpahkan dalam torikoh tertentu. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Tijani, Syekh Anu itu masing-masing punya konsep tersendiri karena mereka auliaun min auliaillah, auli wali Allah yang udah sampai pada tempatnya, dan semua punya catatan-catatan tersendiri. Nah itu kalau kita tuangkan dalam satu ilmu ya semuanya hampir sama semua intinya. Nah jadi akhirnya 3 perkara tadi tuh semuanya sama. Yang pernah saya sampaikan tadi kata Syekh Ali Kholas, ada 3 perkara yang bisa menghantarkan ampunan dan rahmat Allah. Apa itu yang kemarin? Qilatun naumi, qilatul akli, qilatut tamattu. Sedikit tidur, sedikit makan, sedikit senang-senang, sedikit tidur, banyakin tahajud, banyakin zikir malam. Qilatun naumi, qilatul akli, sedikitin makan, banyakin puasa sunnah. Qilatut tamattu, sedikitin poya-poya, banyakin sodako. Itu orang toriko begitu konsepnya tuh. Yang kuat wirid malam, yang kagak kuat banyakin puasa sunnah, yang kagak kuat puasa sunnah banyakin sedekah sunnah gitu. Itu cara bertirakat mereka begitu tuh. Tapi kalau udah kalangan tertentu 3-3-nya dia, siangnya melek, malamnya puasa, sedekahnya rajin. Ada si ahli sufi kagak pernah mau buka puasa sebelum ketemu orang, lihat orang. Artinya nggak mau makan, nggak mau minum kalau nggak ngajak orang. Itu konsep dasar orang sodako kan begitu. Nggak mau dimakan sendirian, dia kudu ngajak orang, kudu ada orang yang dia sodakohin. Nah itu ada yang diamalkan begitu, ada tuh. Jadi ketika dia berbuka puasa kan makan, maka dia pengen bagi orang. Ada juga yang sudah sampai pada tingkatan dia buka, ya namanya buka cuman sekedar ngebatalin doang kan, cuman air putih, cuman nasi putih. Itu dalam rangka melatih nafsu semuanya sebenarnya. Jadi nggak ada nilai yang terlalu muluk-muluk, karena tadi pada konsep dasarnya semua tuh pengen ngelawan hawa nafsu gitu, karena nafsu tuh susah, cara ngekangnya bagaimana itu. Nah itu jadi ketika dalam thariqah itu konsep itu yang sedang diterapkan oleh para orang-orang thariqah. Cuman memang di antara minusnya kan ada plus minusnya, terkadang memang cuman oknum kali itu mah. Ada orang yang sudah masuk thariqah kemudian menjelekkan thariqah yang lain. Ada orang yang masuk thariqah dia merasa dirinya udah tinggi kemudian meremehkan orang yang tidak berthariqah. Nah itu kepribadiannya itu mah. Jadi konsepnya ada juga yang mensalah artikan atau mengkaburkan makna thariqah buat kepentingan pribadi. Makanya kalau kata Habib Utsman bin Yahya, thariqah itu bukan thariqah, tarik ikat. Jadi buat narik orang kaya biar pada anu. Nah itu, tapi itu oknum. Tapi pada prinsipnya secara pribadi saya termasuk orang yang konsen atau ikut dalam thariqah, khususnya dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Pernah juga ditalkin thariqah Sadziliyah. Yang jelas thariqah itu semua adalah cara. Kalau Abu Yadim Yati Cidahu Pandeglang itu terkenal tuh dalam kalangan santri itu. Beliau thariqahnya ada, cuman kagak disebut. Makanya disebut ucapan beliau yang paling masyhur, thariqah aing, thariqah ngaji gitu.
artinya ngaji itu tetap yang paling tinggi. Kenapa? Emang orang toriko kalau kagak ngaji tetap mencong juga. Makanya beliau walaupun beliau bertorikoh, tapi kalimat yang paling masyhur kalau ditanya, Buya torikona naon Buya, akhirnya masyhur tuh, toriko aing toriko ngaji gitu, toriko gua toriko ngaji, jadi ngaji gitu. Nah itu jadi tamparan penting juga tuh buat orang-orang yang toriko. Jangan cuman zikirnya tapi ngajinya, jangan cuman wiridnya tapi ngajinya, jangan cuman kita berkholwatnya tapi yang penting itu ngajinya. Jadi kita mesti pelajarin ngajinya, imma fikihnya, imma tauhidnya, imma tasawufnya. Nah jadi itu usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dan akhirnya saya tutup, sebenarnya panjang itu keterangan thariqah. Ada yang saya tutup dengan salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi, man akhlasolahu lillahi arba'ina sobahan tafajjarat bimanabi'il hikmati min qalbihi ala lisanihi, rawahu Ahmad. Kata Rasulullah, man akhlaso, siapa orang yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah, arba'ina sobahan, 40 pagi, dalam riwayat yang lain 40 malam, dalam riwayat yang lain 40 hari, tafajjarat, maka nanti bakal terpancar. Ini jawabnya, jawab mannya, ya nabi al hikmah, sumber-sumber nilai-nilai hikmah pada dirinya, min qalbihi, pada hatinya, ala lisanihi, yang disebut dalam lisannya. Jadi makanya ada istilah berkholwat, makanya ada istilah dia tirakat 40 hari. Itu tujuannya ya tadi itu, cuman dia mesti mengikhlaskan dirinya. Jadi dia zikir udah semuanya Allah, ente zikir karena Allah, anu karena Allah, tujuannya karena Allah. Ada thariqah yang asal syaratnya begitu tuh. Kalau ditanya, ente kenapa zikir? Nyari ridho Allah. Ente kenapa wirid? Nyari ridho Allah. Ente kenapa sedekah? Nyari ridho Allah. Ente kenapa puasa? Nyari ridho Allah. Suruh dilatih itu tuh. Makanya ada wiridan yang bunyinya, Allah hadiri, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allah hadiri, Allahu syahidi, Allahu nazirun, Allahu mutali'un aliyya, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu mutali'un aliyya. Ada lagi wiridan, Yahu ya Allah, ya hadirullah, syahidullah, nadimullah mutali'un aliyya, ya hadirullah, syahidullah, nadimullah mutali'un aliyya, hadirullah, syahidullah, nadimullah mutali'un aliyya, hadirullah, syahidullah, nadimullah mutali'un. Itu tujuannya biar kita tuh ditembak hati kita sendiri. Tujuan kita udah karena Allah, kita wirid karena Allah, kita zikir karena Allah, kita sedekah karena Allah, kita anu karena Allah. Itu tujuannya itu. Jadi kita merasa kayak dianuin sama Allah terus, Allah, cuman Allah, Allah, Allah. Nah itu kita dilatih begitu tuh, biar riya, sum'ah, penyakit hati hilang. Nah jadi itu diantara ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau kita bisa sampai ke situ, maka pancaran hikmah dalam hati yang kita sebut dalam lisan itu terbukti dari diri kita itu. Kan kita suka nyebut, itu mah insya Allah ada hikmahnya. Cuman kadang-kadang kita cuma sampai lisan doangan. Kita begini nanti insya Allah ada hikmahnya. Nah itu, jadi sekali lagi penjelasan thariqah itu panjang banget. Ada beberapa kitab khususnya menjadi rujukan orang-orang thariqah, tapi yang jelas saya cuman garis bawahi bahwa thariqah itu media, cara, jalan untuk dia mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dan kalau dalam surah Al-Jin tadi yang Allah janjikan itu ma'an khodako, air segar, itu bahasa kiasan tuh. Jadi siapa orang yang istiqomah pada satu jalan, alat thariqati, dalam satu thariqah, satu jalan, maka Allah nanti kasih air yang segar. Itu penjelasan ulama ahli tafsir macam-macam yang disebut ma'an ghodaqo, air segar. Ada yang bilang air segar itu khairan katsira, kebaikan yang banyak. Diri kita itu pengen berbuat baik tuh enteng aja, ringan aja. Pengen ke masjid ringan, pengen sedekah ringan, pengen apa aja kebaikan tuh ringan. Enggak ada rasa kelos aja udah, itu ma'an khodako. Ada yang disebut ma'an khodako yang mentafsirkan halawatul ibadah, manisnya ibadah. Kita zikir berasa enak, kita sholat berasa enak, kita ibadah berasa enak. Jadi ada setrumnya gitu. Jadi itu ma'an khodako. Jadi ma'an khodako itu bahasa kiasan. Siapa yang istiqomah pada satu thariqah, maka Allah kasih air segar.
Jadi air segar itu banyak ulama yang mentafsirkan, cuman intinya Allah bakal bagi karena dia udah istiqomah di satu jalan. Nah, buat istiqomah satu jalannya itulah, nah akhirnya dikonsep ame para ulama-ulama dalam thariqah tuh ada yang pakai jalur Tijaniyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, yang kagak thariqah juga dia punya jalan. Udah pokok thariqah Salejayan, jalan saya ada di kitab, ada di Quran, ada di sunnah, ya itu thariqah gitu. Cuman kagak ada namanya, begitu doang aja. Saya kagak ngikutin map, cuman jalannya saya tahu sendiri. Nah, ada yang begitu tuh. Ya kalau jalannya bener mah bisa sampai, selama nggak keluar dari Quran sunnah ijma qiyas. Oke, dia kagak bertorikoh, dia kagak pernah ditalkin, dia kagak pernah dia kagak pernah ijazahan, tapi udah di jalan itu tuh torikoh, itu jalan gitu. Nah cuman kita kan butuh tuntunan gitu, yang nuntunin siapa nih gitu, dia bener gak nih, bener. Kalau cuma nanya neka-neka, makanya kalau orang yang jalan tanpa map, tanpa serok, jadi kudu rajin nanya, ini kemana nih Pak, berhenti lagi, ini kemana nih Pak, berhenti lagi gitu, kudu rajin nanya, karena emang belum ada tuntunannya, dinyari sendiri jalannya. Nah itu ada ulama yang tetap membenarkan, tapi ala kulli hal intinya yang saya mau garis bawahi, thariqah itu satu cara bagaimana kita bisa usul nyampe kepada Allah, dan itu sudah dilakukan oleh para wali-wali Allah, dan itu sudah dibenarkan oleh Quran sunnah, tidak keluar. Makanya ada istilah thariqah yang mu'tabarah dan thariqah yang tidak mu'tabarah. Nah kita harus hati-hati, pokok kunciannya selama dia masih melakukan sholat 5 waktu, masih melakukan syariat, nah itu thariqah. Makanya kalau kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, idza ra'aitar rajula yatiruna fil hawa fi dzikri, ketika engkau melihat ada orang yang bisa berjalan di langit, bisa jalan di udara, bisa jalan di air, wala tattabi'u wala taqtadu bihi, jangan engkau langsung ikutin, hebat deh, hebat deh, jangan diikutin dulu. Apa anjuran beliau? Lihat syariatnya dulu, di sholat gak, di puasa gak, di gak, syariatnya dulu lihat. Kalau syariatnya kagak, jangan diikutin, walaupun dia bisa jalan di air, walaupun dia bisa, yang disuruh lihat syariatnya. Makanya ada istilah syariat, thariqat, hakikat, maka nanti ujungnya ma'rifat. Nah itu penjelasannya tersendiri tuh. Insya Allah nanti penjelasan berkaitan itu, karena itu saling berkaitan. Syariat ada kaitannya sama thariqat, thariqat ada kaitannya sama hakikat, hakikat nanti kesemuanya ada anunya sama ma'rifat. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk ma'rifat. Kita awali dengan syariat. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian pengetahuan buat kita, atau pengetahuan berkaitan sekelumit, secuil tentang thariqah, yang akhirnya kita berniat tetap bercita-cita untuk bisa semua sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalannya Rasulullah, jalannya para wali Allah yang sudah mereka berhasil pada jalan tersebut, yang akhirnya mudah-mudahan kita sebagai orang yang awam, orang yang banyak dosa, orang yang kurang ibadah, mudah-mudahan dengan izin Allah kita diberikan kekuatan istiqamah dalam ibadah, dan akhirnya kita bisa mati dalam keadaan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali tutup, ada pertanyaan langsung aja. Oh tanyaan, iya silakan yang mau nanya. Mungkin saya satu gitu, kan kita sering dengar tuh ada tirakat gitu, yang 40 hari, nah istilahnya dia ada di mana gitu, satu tempat yang 40 hari, dia, nah di dalam waktu dia berada di suatu tempat itu, dia kan nggak melaksanakan syariatnya, dalam arti kata dia nggak sholat, nggak apa gitu. Nah itu bagaimana? Apa itu disebut dengan tarekat juga atau nyimpang? Iya, kalau pokoknya tadi kalau dia udah keluar dari syariat itu udah thariqah, pasti yang ghairu mu'tabarah itu dah. Tapi biasanya kalau orang-orang yang tirakat ya tetap pada konsep sholatnya dia sholat. Atau orang ada yang udah sampai, nih kita belum nyampe nih. Ada orang yang sholat ketika dia tirakat kelihatannya nggak sholat, tapi sholat. Tapi kita karena kita matanya penuh dosa, akhirnya kita nggak ngeliat dia lagi sholat. Bisa yang kejadian begitu tuh. Dan itu orang yang akhirnya menjustifikasi, oh dia masa sholat, bukan kita ini yang belum bisa nyampe gitu. Ya kayak Syekh Abdul Qadir, kayak Syekh Tizi Jenar.
dalam zikirnya wahdatul wujud manunggaling kaula Gusti, dia menyebut ana ma Allah, saya bersama Allah. Cuman udah saking dekatnya anallah, kedengeran pengikutnya saya Allah. Akhirnya diaduin padahal udah saking dekatnya dia sama Allah kalau kata kita. Makanya dalam zikir thariqah ada zikir Allah. Nah itu artinya ada pada hal tertentu, makom tertentu, seorang yang udah dekat sama Allah udah. Makanya rata-rata orang yang berkholwat, orang yang beruzlah, dia menjauh dulu dari masyarakat, karena dia bakal kelihatan nggak kelihatan mata umum, mata biasa gitu. Jadi tapi kalau udah jelas-jelas disalah dari awal, ya itu mah salah udah. Makanya tirakat ada dua kacamata, ada yang disebut dalam thariqah jelas dari Quran surah, ada orang tirakat berkaitan dengan olah kanuragan dia. Nah itu yang kadang-kadang banyak yang bisa nyimpang tuh, karena tujuannya itu ya buat ngolah kanuragan, walaupun pada hal tertentu ada memang, cuman ada yang kebablasan saking pengen ngolah kanuragannya, akhirnya tirakatnya banyak yang salah. Tapi dalam dunia zikir, dalam dunia hikmah tetap ada dibenarkan. Kan kalau dalam diri kita ada 3 aura, ada aura mahabbah, ada aura syifa, ada aura kuah. Aura energi, ada energi mahabbah itu kalau kata orang yang kelompok sono disebut pengasihan, syifa kesehatan, sembuhan, sihah. Ada aura kekuatan, kekuatan. Nah ini yang diolah orang-orang kanuragan, yang orang-orang pengen buat jalur buat ngobatin syifa. Ada mahabbah itu yang maksudnya udah yang ke Allah aja udah, ini mahabbatullah. Ada orang yang nyimpangin mahabbah pengasihan, pelet gitu. Nah, jadi istilah-istilah itu suka diselewengkan dengan istilah-istilah yang kelihatannya sama. Makanya ketika kita bicara soal tirakat, ini dalam konsep apa nih tirakatnya gitu, dalam kacamata apa nih, ini kacamata padepokan apa kacamata sufi nih gitu. Nah biasanya kalau padepokan ini udah olah energi aja, tapi kagak salah, emang ada, karena aura itu ada. Nah tinggal kita mau munculin yang mana, yang mahabbahnya maksudnya mahabbah kepada Allah ini yang kita mau tinggiin, atau yang mau sifat, atau yang mau kekuatan, itu terserah. Tapi kalau dalam konsep thariqah yang saya maksud tadi, itu konsepnya ahli sufi itu mah, yang tujuannya udah dia pengen nyari ridho Allah udah gitu. Makanya tadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kalangan ahli sufi besar, dia bilang begitu, andai kata kita ngelihat bahasanya orang sakti jangan diikutin dulu, lihat syariatnya dulu gitu ya. Kita cukup, ada lagi ya. Yang ngangkat, iya, yang menobatkan siapa? Yang menobatkan apa itu? Yang menobatkan apa? Layak sebagai ustaz, kiai, ustaz atau ulama. Yang menobatkan? Ya kagak ada sih. Karena semua maunya orangnya aja. Nah itu dia, makanya sempat pernah rame orang kalau pengen jadi ustadz kudu tes baca kitab gundul, kitab kuning. Itulah yang disebut umana Allah, itu dia mengemban amanah Allah. Jadi ustadz, kiai itu mah bukan titel sebenarnya, bukan. Jadi yaitu mah sebutan orang buat memuliakan orang yang punya ketaikan pada ilmu agama, begitu doang kan. Ya walaupun ilmunya agamanya dikit, tapi karena dia udah pakai, akhirnya orang manggil ustadz. Cuma nanti pada definisi ustadz sama syekh
itu ada syarat-syarat tertentu kalau dalam kalangan orang kalangan kuliah. Kalau kita sama kayak kita doktor itu orang dapat titel MA itu kalau di Mesir tuh, kalau kata alumni saya di Mesir itu ustadz itu kalau disuruh itu minimal udah semua rata-rata hafal Quran. Jadi ustadz di situ ya gede pangkatnya ustadz. Nah cuman kalau di masyarakat umumnya ya itu tuh karena timbang udah ngimamin udah ustadz, mimpin tahlil ustadz gitu. Yang jelas ustadz dan lain sebagainya sebutannya pada sampai tingkat kiai ke, mbah ke, romo ke, yang sebutan gus ke dan lain sebagainya itu bukan titel dari siapapun, itu titel yang dilimpahkan kepada orang tersebut dari masyarakat secara umum orang Islam karena orang tersebut tadi punya kelebihan dalam ilmunya, kelebihan dalam ibadah kemudian diamalkan, orang lihat dan lain sebagainya, walaupun itu tidak menjadi bagian terpenting karena pada konsep akhirnya itulah mereka ulama. Kalau patokan Quran, ulama itu bukan yang begini begitu, intinya innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang disebut ulama orang yang yakhshallah, takut ame Allah. Itu yang paling terpenting itu. Mau dia ustadz kek, mau dia kiai kek, mau dia syekh kek, mau dia apa kek, itu semuanya masuknya nyemplungnya itulah ulama. Nah ulama syarat mutlaknya satu, takut gak ame Allah, itu syarat mutlaknya itu tuh. Berarti mafhumnya sebenarnya andai kata ada kiai kagak ada takutnya ame Allah, hilang setrum kiainya hilang. Mungkin setrum di kalangan masyarakat ya kagak hilang, cuman setrum dianya ame Allah hilang udah, karena takut ame Allahnya udah kagak ada gitu. Di makna takut ame Allah tuh dia yang merusak hukum Allah. Makanya fitnah dalam agama itu salah satunya. Fitnah agama tuh 3. Satu, man faqiha fiddin wa yufsidu ma kutiba fiddin. Dia ngerti agama tapi dia yang merusak agama yang sudah ditetapkan ame agama. Halal haram nih kata agama haram, ame dia dicari-cariin dalil biar halal, diremeng-remengin. Nah itu kan ngerusak ustadz ulama-ulama karena dia tahu hukum gitu, ame diolah kesono kemari jadi gitu diremeng-remengin. Nah itu yang jadi bahayanya. Makanya ada sebutan ulama nanti kalau dia merusak hukum agama siksanya lebih berat dari orang yang zolim, orang kafir. Itu tuh apa dalilnya saya lupa tuh. Jadi saking bahayanya. Jadi azabnya orang ulama yang bangor ame orang awam bangor, nerakanya dalaman dia gitu. Makanya ngilunya itu tuh. Ngilunya itu. Iya itu. Kira-kira. Udah, ya. Ya, saya kira cukup. Dan sebelumnya saya mohon maaf tadi rada telat. Tadi ada ngurusin santri yang lagi kurang sehat dulu. Akhirnya dikasih syarat begini-begini dulu ngeliatin, jadi agak lama. Minta maaf kalau rada telat, tapi ala kulli hal mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita kumpul di tempat ini mudah-mudahan semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua diri kita, keluarga kita semua mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqamah dalam ibadah sampai mati, dan kita insyaallah dapat kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة ببركة سبع المثاني من القرآن الكريم اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعل حبنا بحب أهل الخير واحشرنا من أهل الخير بحرمة أملهم من الخير واتصل أملنا إلى أملهم من عمل الخير إلى الخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بأعمال الخير واجعل لنا من أعمالهم بالخير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا ووفقنا وسهلنا العبادة في شهر رمضان بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاصدنا